Pendapat lain wakila, makna lain, pendapat lain, al-imanu iman itu ya jubu, menutupi maqablahu, segala dosa yang terjadi sebelum iman, minal khotoya yang berupa kesalahan-kesalahan. Wa kadzal wudu, demikian juga halnya dengan wudu. Demikian halnya dengan wudu. Lakinnal wudu'u atau lakinnal wudu'a. Jadi bisa lakinnil wudu atau wudu'u atau lakinnal wudu'a. Akan tetapi wudu tatawaqqafu sihhatuhu, kesohihannya, sahnya, tetapi sahnya wudu bergantung alal iman, pada iman. Oleh karena itulah, karena sahnya wudu bergantung pada iman, maka karena wudu sahnya bergantung pada iman, maka fasoro nisfan, jadilah wudu itu setengah keimanan. Wakilah pendapat lain mengatakan al-muradu bil iman, yang dimaksud dengan iman pada hadis ini, adalah as-sholatu, sholat. Yang dimaksud dengan iman adalah sholat. Wat-tuhuru, sementara berwudu atau bersuci, syartun lisihatiha, merupakan syarat sah sholat. Dengan demikian fasara kasatri, maka jadilah wudu itu seperti setengah iman. Wakila, ada lagi pendapat yang ghairu dzalika. Ada banyak pendapat untuk memahami maksud dari at-tuhuru satrul iman. Waktu itu sudah kita jelaskan seluruhnya. Yang diantaranya kita pahami bahwa kata-kata tuhur itu bukan hanya bermakna wudu, ya, tetapi mencakup bersih dan suci dari syirik, suci dari dosa besar, suci dari akhlak-akhlak tercela, suci dari dosa-dosa kecil kalau memungkinkan, suci dari najis. Nah, karena suci maknanya luas begitu, maka inti agama adalah separuh agama itu suci-suci atau bersih-bersih, dan separuhnya lagi adalah mengisi setelah dibersihkan. Waktu itu sudah kita bicarakan, ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang berbunyi, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Yang dimaksud memenuhi di sini adalah ay sawabuha, pahala ucapan alhamdulillah. Pahala zikir atau ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah alhamdulillah tamla'ani ay laukut diro sawabuma, maksudnya kalau saja pahalanya itu diperkirakan atau diukur, kalau saja pahala zikir subhanallah dan alhamdulillah itu diukur, ya kan, jisman sebagai satu bentuk fisik, niscaya lamala'a, ada alifnya setelah hamzah, niscaya akan memenuhi, dua-duanya akan memenuhi lokasi antara langit dan bumi. Wasababu, sebabnya adalah, kok bisa memenuhi? Sebabnya adalah mastamalata alaihi minat tanzihi wa tafwidhi ilallah. Sebab zikir subhanallah dan alhamdulillah mengandung penyucian Allah SWT di satu sisi, dan mengandung at-tafwid, kepasrahan kepada Allah di sisi yang lain. Dalam hadis itu juga ada kalimat wassalatu nurun. Ya. Apa maksudnya? Salat itu tamna'u minal ma'asi. Salat menghalangi pelakunya dari melakukan berbagai maksiat. Menghalangi pelakunya dari berbagai maksiat. Wa tanha, dan menghentikan pelakunya
Anil fahsya, dari segala yang kotor dan keji. Wa tahdi, dan sholat itu membimbing pelakunya ila shawabi, kepada kebenaran. Wakila, pendapat lain mengatakan yakunu sawabuha nuran. Pahala orang sholat itu berupa cahaya. Gitu ya. Tapi menjadi boleh juga. Menjadi cahaya atau berupa cahaya li sahibiha, yang menerangi pelakunya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, Wakila, pendapat lain mengatakan innaha, salat itu sababun, sebab listinaratil qalbi, sebab bagi bercahayanya hati. Jadi kalau orang sholat, hatinya akan menjadi bercahaya. Oke. Wassadaqatu burhan. Apa maksud sadaqatu burhan? Hujjatun. Sedekah itu menjadi hujjah, argumen ya, atau bukti. Argumen yang membuktikan, kita gabungkan juga boleh. Li sahibiha, bagi yang melakukannya fi adai hakil mal, terkait penunaian hak harta. Wakila, pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan sedekah burhan adalah hujjatun, argumen yang membuktikan fi imani sahibiha, keimanan pelakunya. Kenapa? Li'annal munafiqah, sebab orang munafik la yaf'aluha ghaliban, biasanya tidak melakukan sedekah atau tidak bersedekah ya. Orang munafik biasanya tidak bersedekah, biasanya. Di hadis itu juga ada penggalan sabda Nabi, was-sabru dia, as-sabru al-mahbub. Yang dimaksud sabar dalam hadis itu adalah sabar yang dicintai oleh Allah SWT. Sabar yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Wa huwa as-sabru, yaitu kesabaran ala taatillah, untuk taat pada Allah SWT. Wal bala, sabar dalam menerima ujian dari Allah SWT. Sabar dalam menerima ujian dari Allah SWT. Wa makarihid dunya, sabar dalam menghadapi urusan dunia yang tidak disukai. Sabar dalam menghadapi urusan dunia yang tidak disukai. Wa anil ma'asi, dan sabar dari tidak melakukan maksiat. Wa maknahu, makna dari penggalan hadis Nabi ini adalah la yazalu sahibuhu mustadian mustamirran ala shawab. Orang yang bersabar, maka la yazalu sahibuhu, pelaku kesabaran atau pemilik sifat sabar, akan terus menerus mustadian, dalam keadaan mendapatkan cahaya, mustamirron, dan akan continue ala shawab, meniti jalan kebenaran. Ya, kalau sabar itu senantiasa dia mendapatkan dia ya. Di dalam hadis itu juga ada penggalan hadis Nabi yang berbunyi kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu. Apa maksudnya? Maknanya adalah kullu insanin, semua manusia, yas'a, berlari atau berusaha binafsihi, dengan dirinya sendiri atau dengan modal dirinya sendiri. Faminhum, di antara mereka man, ada manusia yabi'uha, yang menjual dirinya sebagai modal,
dijualnya lillahi kepada Allah Ta'ala. Dijualnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk menjualnya dengan cara bagaimana? Bentuk menjualnya dengan cara bitaatihi, dengan cara taat kepada Allah. Nah, karena modal yang dia miliki itu dirinya dijual kepada Allah, maka fayu'tikuha, manusia itu akan memerdekakan dirinya, memerdekakan dan membebaskan dirinya minal adzabi, dari azab. Dari azab. Sayangnya wa minhum, ada sebagian manusia yang orang yabi'uha, yang menjual dirinya lisyaitani, kepada setan, wal hawa, dan kepada kesenangannya, pada setan dan kepada kesenangan dirinya, kesenangan dirinya atau hawa nafsu. Jualnya dengan cara bagaimana? Jualnya dengan cara bittibaihima, dengan memperturutkan maunya setan dan hawa nafsu. Memperturutkan maunya setan dan famu bikuha. Apa maksud famu bikuha? Maksudnya adalah ay muhlikuha, menghancurkan dan membinasakan dirinya sendiri. Menghancurkan dan membinasakan dirinya sendiri. Ya. Menghancurkan dan membinasakan dirinya sendiri. Qala Imam Nawawi, wa qad basattu, dan aku telah menjelaskan panjang lebar. Syarha hadzal hadisi, ulasan terhadap hadis ini. Fi awali syar'i Sahih Muslim, pada bagian awal dari kitab Syarah Sahih Muslim. Faman maka siapa saja arada ziyadatan, yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman, fal yuraji'hu, silakan merujuk ke Syarah Sahih Muslim. Wabillahi taufik, dan kepada Allah lah segala bentuk taufik. Hadis ke-24, Ar-Rabi' wal Ishrun. Qaluhu ta'ala, firman Allah dalam hadis qudsi, haramtu zulma ala nafsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Maknanya adalah taqaddastu, aku sucikan diriku anhu dari kezaliman. Jadi haram itu jangan kita pahami, maksud saya. Jangan kita pahami bahwa hukum itu berlaku pada Allah. Ada halal, ada haram gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Karenanya Imam Nawawi mengatakan haram itu maknanya adalah taqaddastu. Fadzulmu, sebab kezaliman itu mustahilun, sesuatu yang mustahil fi haqqillahi ta'ala. Nah, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mustahil? Li'annahu, sebab kezaliman itu adalah mujawazatul haddi, melampaui batas. Itu pengertian kezaliman yang pertama. Atau makna dari kezaliman itu adalah atau yang dimaksud kezaliman adalah at-tasarrufu fi ghairi milkin, melakukan satu tindakan tasarruf pada sesuatu yang bukan miliknya. Wahuma, padahal dua-duanya yaitu mujawazatul haddi dan tasarruf fi ghairi milkin, jami'an, dua-duanya adalah muhalun, sesuatu yang mustahil, fi haqqillahi, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, fala tazalamu,
Fala tazalamu, kalimat tazalamu huwa bifat ita, taknya berharokat fathah. Huruf taknya berharokat fathah ay la tatazalamu. Maknanya adalah janganlah kamu saling menzolimi. Janganlah kamu saling menzolimi. Qauluhu ta'ala, firman Allah dalam hadis qudsi. Firman Allah dalam hadis qudsi, kama yang kusul mikhyatu. Kama yang kusul mikhyatu, dobetnya bagaimana? Dobetnya huwa bikasril mim. Huruf mimnya berharokat kasroh. Huruf mimnya berharokat kasroh wa iskanil kha'i. Lalu huruf kha-nya mati. Huruf kha-nya mati, wafat ilya'i, lalu huruf ya-nya berharokat fathah. Ay al-ibrota. Makna dari mikhyat adalah al-ibroh. Jarum. Wa maknahu, makna penggalan hadis itu sendiri. Makna penggalan hadis itu sendiri adalah la yang kusu syai'an. Tidak mengurangi sedikit pun. Jadi kalau kita punya jarum itu biasanya stainless, ya kan? Stainless biasanya dengan air itu bilas. Dengan air itu sifatnya tabiatnya bilas. Lalu jarum itu kita masukkan di lautan. Kita cemplungin di lautan. Kita angkat lagi. Pertama bentuknya jarum kecil. Kedua jarumnya stainless. Stainless tabiatnya dia bilas dengan air. Maka pertanyaannya adalah pada saat kita masukkan jarum ke lautan, jarum itu diangkat. Adakah air laut itu berkurang? Ya tidak berkurang. Oke, hadis ke-25 ada kosakata ad-dusur. Kosakata ad-dusur, dobetnya bagaimana? Dobetnya adalah bidomid dal, huruf dalnya berharokat dhammah, ya kan? Wasa al-musallasa, dan huruf sa yang bertitik 3. Huruf sa yang bertitik 3 juga berharokat dhammah. Dusur. Maknanya setelah dobet selesai, maknanya adalah al-amwal. Wahiduha, bentuk mufrad atau bentuk single. Bentuk single dari kata dusur adalah dasrun. Kafalsin, seperti kosakata falsun, ya. Dia adalah bentuk tunggal. Bentuk tunggal dari kata fulus. Nah, kita kan suka ngomong tuh, mafi fulus, maksudnya enggak ada duit. Kalau fulus itu bentuk jamak, ya, plural dia. Kalau orang mengatakan mafi fulus, jangan-jangan masih punya fils, ya. Jangan-jangan masih punya fils. Nah, gitu ya. Jadi kalau benar-benar enggak ada itu ya mafi fils, gitu ya. Enggak ada tuh, ya. Nah, fils itu kalau terjemah kita ya, terjemah bahasa gaulnya itu, fils itu repes. Nggak ada serepes pun gitu kan. Jadi maksudnya bentuk paling kecil dari rupiah itu repes. Ya. Itu fils. Bentuk jamannya fulus. Fulus ya. Oke. Nah kalau nukut, ini mumpung nyebut-nyebut fulus itu. Kalau nukut, kita suka bahasa juga nukut ya. Nukut itu adalah terjemahnya tuh cash ya. Jadi beda ya. Cash. Nukut itu cash. Kalau fulus itu uang-uang receh, uang-uang kecil, repes-repesan itu. Itu makna aslinya, tapi pada saat orang mengatakan mafi fulus itu ya maksudnya duit dalam arti yang umum, uang dalam arti yang umum. Qauluhu, dalam sabda Nabi ada kosakata wa fi bud'i. Ada kata-kata bud'i, wa fi bud'i ahadikum. Kata-kata bud'i dobetnya bagaimana? Dobetnya huwa bidommil ba. Huruf ba-nya berharokat dhammah. Wa iskanid dot, dan huruf dotnya sukun. Huruf dotnya sukun dan mu'jamah. Dotnya pakai titik 1. Pakai titik 1. Sebab kalau nggak pakai titik bukan dot, namanya short. Nah, kenapa perlu diterangkan begini? Khawatir nanti titiknya hilang. Atau titiknya hilang. Begitu titiknya hilang, wah kita bingung memaknainya apa. Wa huwa kinayatun, dia adalah kosakata penghalusan. Kosakata penghalusan.
anil jima, untuk menggantikan kosakata jima. Kosakata penghalusan untuk menggantikan kosakata jima. Qala Imam Nawawi, idza nawa bihil ibadata. Jika seseorang itu dengan jimaknya berniat ibadah. Jika seseorang dengan jimaknya berniat ibadah, ya, berniat ibadah. Jadi ada pahalanya itu kalau berniat ibadah. Tetapi waktu itu sudah kita jelaskan, kita bahas, ya, terkait dengan masalah jima ini. Sabda Nabi tidak menyebutkan persyaratan niat itu, tidak menyebutkan persyaratan niat itu. Jadi kalau misalnya diniatkan, ya jelas. Diniatkan ibadah, jelas nilai jimaknya, nilai ibadah. Jelas itu kalau diniatkan. Tapi karena sabda Nabi tidak mensyaratkan kata-kata niat, tidak mensyaratkan kata-kata niat, kan beliau hanya bersabda, wa fi bud'i ahadikum ajrun, ada pahala. Itu meskipun yang melakukan itu mengalami namanya ghaflah. Ghaflah, ya, lupa atau lalai niat. Jadi asalkan yang disyaratkan Rasulullah satu saja, itu disalurkan di tempat yang halal. Asalkan disalurkan di tempat yang halal, maka dengan niat atau tanpa niat tetap nilainya berpahala. Tetap nilainya berpahala dengan atau tanpa niat. Oke, waktu itu sudah kita bahas begitu, ya. Jadi seandainya pun seorang suami yang menyalurkan syahwatnya untuk memenuhi syahwatnya pada istrinya, yang, ya, tentu istrinya halal maksudnya. Nah, maka seandainya dia ghaflah, lupa, tidak niat, pada penyalurannya itu pun terdapat pahala. Sebab Rasulullah hanya menyarankan yang penting disalurkan di tempat yang halal. Oke, jadi saat niat tidak menjadi syarat. Wahwa, apa niat, ya? Apa niat ini maksudnya? Wahwa itu maksudnya apa yang diniatkan saat seorang suami berhubungan dengan istrinya, apa yang diniatkan? Niat yang beribadah adalah qada'u haqqi zaujah. Kalau niatnya itu menyalurkan dan memenuhi hak istri kalau untuk seorang suami. Niat apalagi nilainya ibadah, wa talabu waladin sholihin. Niat untuk mendapatkan anak soleh. Niat untuk mendapatkan anak soleh itu, niat itu nilainya ibadah. Apalagi niat ibadah, wa ifafun nafsi. Niat untuk menjaga kesucian diri. Niat untuk menjaga kesucian diri. Atau niat wakafuha anil maharimi. Niat menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diniatkan seperti ini, nilainya adalah ibadah dan pasti ada pahalanya. Tapi sekali lagi, seandainya pun tidak niat atau ghaflah, tetap ada pahalanya karena Rasulullah hanya mensyaratkan yang penting disalurkan di tempat yang halal. Kita cukupkan sampai sini, kita tutup dengan doa penutup majelis dan salatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.